1. Transformasi Superman, dari Bud Collyer hingga David Corenswet. 2. Superhero klasik, 6 karakter ikonik dengan celana dalam di luar. 3. Asal-usul kostum Superman, celana dalam merah di luar simbol maskulin era sirkus. 1. Transformasi Superman, dari Bud Collyer hingga David Corenswet. Dalam dunia kesenian hiburan, Superman telah menjadi ikon yang tak terlupakan, menjadi bagian dari hati banyak orang dan merupakan salah satu figur pop kultur yang paling kuat. Dari karya komik yang awal, hingga serial televisi, hingga film yang spektakuler, karakter ini selalu menjadi objek eksplorasi yang tak pernah mengenal henti. But here's where it gets kontroversial, bagaimana sejarah dan transformasi dari Superman yang kita kenal sekarang? Pada awalnya, Superman diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster pada Juni 1938. Sejak saat itu, karakter ini telah berkembang menjadi lebih dari ribuan produk dan telah diinterpretasikan oleh beragam aktor. Era animasi yang pertama, 1941, menandai awal munculnya Superman di layar kecil, di mana ia disuarakan oleh Bud Collyer. Film pendek animasi ini menjadi awal karir Superman di dunia hiburan visual. Setelah itu, Superman muncul di layar lebar melalui serial film, dimulai dari 1948 sampai 1951 dengan Kirk Alyn sebagai pemain utama. Namun, produksi ini masih mengandalkan animasi untuk adegan pertarungan. George Reeves kemudian membawa Superman ke era baru dengan serial Adventures of Superman yang berlangsung selama 2 musim. Film Superman and the Mole Man, 1951, juga menandai awal film layar lebar yang berkelanjutan. Setelah beberapa dekade tanpa film baru, Superman kembali ke layar lebar pada tahun 1978 dengan Christopher Reeve sebagai pemain utama. Film ini, meskipun mengalami kontroversi di belakang layar, menjadi salah satu film superhero terlancar dari masa lalu. Namun, era Superman yang penuh tantangan terus berlanjut. Setelah beberapa film yang kurang berhasil, Superman kembali ke tangan Warner Bros. Pada 2006 dengan film Superman Returns, yang meskipun tidak mencapai ekspektasi, tetap memberikan waktu layar yang berharga bagi karakter ini. Zack Snyder kemudian memimpin era baru dengan Man of Steel 2013, membawa Superman ke era modern dengan pemain utama Henry Cavill. Film ini menjadi awal dari sebuah era baru yang membawa Superman ke alur cerita yang lebih kompleks dan menggabungkannya ke dalam universe DC. Namun, era baru ini juga tidak bebas dari kontroversi. Penggantian pemain utama dan perubahan alur cerita telah memicu diskusi dan perdebatan di kalangan penggemar. And this is the part most people miss. Bagaimana dengan era James Gunn yang baru saja dimulai? David Corenswet akan membawa Superman ke alur cerita baru yang lebih manusiawi dan realistis. Bagaimana pengaruh dari Superman yang lemah, yang tidak selalu berhasil, dan bahkan tersinggung oleh musuhnya? Apa pikiran Anda tentang transformasi Superman ini? Apakah Anda setuju dengan perubahan yang terjadi? Atau Anda lebih setuju dengan versi Superman yang lebih klasik? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 2. Superhero klasik, 6 karakter ikonik dengan celana dalam di luar. Pernah dengar tentang superhero yang memakai celana dalam di luar kostumnya? Ini bukan hanya gaya khas, tapi cerita sejarah yang mengejutkan. Tapi di sini muncul kontroversi. Apakah desain ini terlalu kuno atau justru masih relevan? Mari kita bahas bersama. Kamu mungkin sudah tahu, tetapi banyak superhero ternama punya celana dalam di luar. Banyak dari mereka bahkan mempopulerkan desain ini. Jadi, apa yang membuatnya begitu spesial? 1. Superman, pionir yang membawa desain celana dalam di luar ke dunia superhero. Awalnya muncul pada Action Comics 1, 1938, ia menjadi ikon dengan kostum biru dan celana dalam merah yang kontras. Meski DC pernah menghilangkan desain ini dalam versi The New 52, film Superman
2025 kembali memperkenalkannya dengan David Corenswet. Apakah kamu setuju desain ini terlalu klasik? 2. Batman, meski berpenampilan gelap, ia juga punya celana dalam di luar. Desain ini menginspirasi banyak karakter, termasuk komik Batman, Hush, 2002. Tapi beberapa penulis komik modern menghilangkannya. Apa pendapatmu? Apakah kamu lebih suka versi klasik atau versi baru? 3. Wolverine, kostum kuning dan celana dalam biru yang maskulin jadi ciri khasnya. Namun, versi film Deadpool Wolverine 2024 tidak mengadaptasi desain ini. Mengapa? Apakah kamu pikir desain ini terlalu mewah untuk film? 4. Kemer Incredibles, film animasi ini mengambil inspirasi dari Golden Age Comic. Celana dalam di luar dan warna merah hitam jadi daya tariknya. Tapi apakah desain ini terlalu sederhana bagi para penggemar superhero modern? 5. Cyclops, dengan baju biru dan celana dalam kuning, ia jadi salah satu anggota X-Men yang paling mencolok. Desain ini diadaptasi ke serial X-Men 97, 2024. Tapi apakah kamu suka gaya ini atau lebih suka versi lainnya? 6. The Phantom, superhero pertama yang memakai celana dalam di luar. Meski tidak sepopuler Superman, desain ungunya tetap memesona. Apakah kamu pernah melihatnya di komik strip? Jadi, apa yang membuat celana dalam di luar begitu istimewa? Apakah kamu suka desain seperti itu? Bagaimana pendapatmu? Komentar di bawah ini bisa menjadi tempat kita berdiskusi. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. 3. Asal-usul kostum Superman, celana dalam merah di luar simbol maskulin era sirkus. Hai, para penggemar superhero. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa Superman, pahlawan super ikonik kita, mengenakan celana dalam merah di luar kostumnya? Mari kita ungkapkan misteri di balik kostum unik ini dan jelajahi sejarahnya yang menarik. Kostum Superman lebih dari sekadar celana dalam. Superman, alien kuat yang bisa terbang, telah menjadi pahlawan super paling dikenal sepanjang masa. Kostumnya, dengan celana dalam merah yang menonjol, telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun. Namun, di balik penampilan ini tersimpan kisah yang menarik dan penuh makna. Dari sirkus ke langit, asal-usul kostum Superman. Jika kalian pernah melihat poster-poster sirkus klasik, mungkin kalian akan familiar dengan gaya pria-pria kuat yang mengenakan celana ketat dan celana dalam di luar. Ya, inilah inspirasi di balik kostum Superman. 2 kreator Superman, Jerry Siegel dan Joe Shuster, terinspirasi oleh gaya visual pria sirkus dan pegulat profesional saat mendesain tokoh legendaris ini pada tahun 1938. Superman pertama kali muncul di Action Comics 1 dengan setelan biru ketat, jubah merah, dan tentu saja, celana dalam merah yang ikonik. Uniknya, meskipun logo S di dadanya mengalami perubahan bentuk di awal komik, celana dalam merah ini tetap konsisten selama puluhan tahun. Dari tahun 1938 hingga 2018, Kal-El, alias Superman, selalu mengenakan celana merah ini sebagai bagian dari kostumnya. Simbol maskulinitas, lebih dari sekadar fashion. Celana dalam di luar bukan hanya sekadar fashion statement. Ini adalah bagian penting dari bahasa visual pahlawan super. Ketika karakter-karakter lain seperti Batman dan Wonder Woman muncul, mereka juga memiliki elemen serupa, karena ini adalah standar desain pada zamannya. Clark Kent, alter ego Superman, bahkan memiliki jawaban yang menarik ketika putranya, John Kent, alias Superboy, bertanya mengapa ia mengenakan celana dalam di luar. Menurut Superman, itu bukan celana dalam, melainkan bagian dari kostum yang dijahit menyatu. Ini adalah penanda identitasnya sebagai Superman, bukan sekadar aksesori. Evolusi kostum, dari sirkus ke Krypton. Kostum Superman telah mengalami evolusi di layar dan komik. Dalam film Man of Steel,
kostumnya digambarkan sebagai pakaian asli dari Krypton, semacam baju lapis kulit berteknologi tinggi yang diwariskan oleh ayahnya, Jor-El. Kostum ini tidak memiliki jahitan atau garis pinggang, apalagi celana luar. Di versi komik New 52, kostum Superman memiliki nuansa kekanak-kanakan. Ibunya, Martha Kent, menjahit kostum dari bahan pesawat luar angkasa Clark. Bayangkan, seorang superhero yang kuat, kostumnya dibuat oleh ibunya. Ini adalah momen manis, tetapi juga sedikit lucu. Versi paling unik muncul ketika Superman menjadi ayah. Di DC Rebirth, setelah lama tidak mengenakan kostum klasik, Clark akhirnya kembali mengenakan setelan biru merah dengan celana luar. Putranya, John, menggoda ayahnya dengan kostum ini, tetapi di balik lelucon tersebut, komik menyentuh tema yang lebih dalam tentang warisan dan pandangan anak-anak terhadap sosok ayah mereka. James Gunn dan kostum klasik. James Gunn, sang nakoda baru DC Universe, membawa Superman kembali ke era klasik, terutama dalam hal kostum. Kostum terbaru yang dikenakan oleh David Corenswet mirip dengan yang dipakai Christopher Reeve di era 1970-an dan 1980-an. Kostum Reeve terkenal dengan kesederhanaannya, tanpa ornamen tambahan atau tekstur berlebihan. Sementara itu, kostum Corenswet, meskipun memiliki warna cerah dan vibe yang lebih optimis dibandingkan versi gelap era Snyder, mengandung banyak detail modern. Ada garis-garis timbul, panel tambahan, dan tekstur yang membuat kostum tampak seperti hasil produksi pabrik super canggih di Krypton. Dan tentu saja, celana dalam merah di luar tetap menjadi bagian penting dari kostum ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa kostum Superman adalah lebih dari sekedar celana dalam? Apakah kalian menyukai evolusi kostum Superman di berbagai versi film dan komik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama.